negosiasi dan untuk bagaimana kami mendapatkan masukan terkait dari apa kebijakan tarif yang dikenakan oleh Amerika oleh Presiden tarif Trump. Oleh karena itu, kebijakan yang dituangkan dalam International Emergency Economic Power Act dan juga National Emergency Act ini mulai kemarin tanggal 5 April Amerika menerapkan 10% dan mulai tanggal 9 mendatang yang hanya 3 hari dari sekarang ada tambahan resiprokal di mana Indonesia dikenakan 32%. Nah, sebetulnya pengenaan terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dari kita, yaitu Vietnam, Kamboja, kemudian juga Thailand. Yang lebih rendah dari kita adalah Malaysia, kemudian Filipina, dan Singapura. Nah, oleh karena itu penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena, yaitu food and apparel, karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun Persepatuan juga kami dengar. Dan namun kompetitor kita di sektor ini, apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, itu biaya masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan, shifting produk itu juga kita perhatikan. Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga karena marketnya itu besar di Amerika. Kemudian kedutaan besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR dan tentunya dalam waktu dekat USTR menunggu proposal konkret dari Indonesia. Dan tentu hari ini kami selalu berkomunikasi dengan Bapak Presiden Prabowo. Sudah minggu lalu saat diumumkan dengan Donald Trump, kemudian sehari sebelum saya bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah berkomunikasi, dan kemarin Bapak Presiden juga bertemu, dan hari ini juga laporannya ditunggu, laporan dari hasil koordinasi hari ini. Pertimbangan terkait dengan sektor yang mereka ekspor ke Indonesia, antara lain ICT, itu kita sedang kaji dan kita akan respons. Ada lagi? Yang ASEAN itu stance Indonesia doang, kamu retaliat atau sudah disetujui? Hampir semua negara ASEAN tidak retaliat. Jadi Vietnam sudah menurunkan semua tarifnya ke 0. Kemudian Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi. Demikian pula Kamboja dan Thailand. Jadi kita mengambil jalur yang sama. Dan kita akan mengambil jalur negosiasi. Jadi jalurnya yang kita samakan, kemudian mekanisme TIFA-nya kita samakan. Ya. Proposal yang akan dibawa dari Indonesia ke USTR tadi boleh dijelaskan apakah meningkatkan impor dari US? Kemudian yang tarif measure-nya apakah ada penurunan pajak impor dari barang-barang US? Jadi ada beberapa yang sedang dikaji. Pertama tentu kita melihat impor. Sebetulnya impor tarif kita terhadap produk yang diimpor Amerika relatif rendah, 5%. Bahkan untuk wheat maupun soybean itu sudah 0. Nah, mereka hal lain tentu kita akan lihat terkait PPH dan PPN impor. Kemudian yang lain tentu kita meningkatkan jumlah volume beli sehingga trade deficit yang 18 billion itu bisa dikurangkan. Ya, baik.